Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode 302, dengan judul Melahap Awan dan Memuntahkan Kabut untuk Membuat Pintu Muncul. Langsung ke dalam alurnya. Jiwa ketiga memiliki ingatan yang mendalam tentang persaingan dalam 5 bulan. Dalam kompetisi itu, setelah memperoleh kualifikasi untuk mengolah Cloud Dao Heavenly Art, ditambah dengan kultivasinya, yang sudah kuat dalam generasi ini, Zhou Li bergegas ke 10 besar. Dia telah selesai di tempat ke-9 dan memperoleh hadiah berkultivasi di kolam Donglin. Adapun Sudao, setelah kehilangan kualifikasi untuk mengolah Cloud Dao Heavenly Art, dia menjadi lebih pemalu. Kepribadiannya menjadi bengkok dan agak gelap. Ia gagal dalam kompetisi tersebut. Dapat dikatakan bahwa kompetisi ini adalah titik balik besar dalam kehidupan Sudao dan alasan besar mengapa kepribadiannya berubah. Di tahun-tahun berikutnya, Sudao akan mengalami keterpurukan dan jarang berbicara dengan orang. Dia akan berada dalam budidaya pintu tertutup sendirian sampai dia bertemu dengan leluhurnya. Nenek moyang akan mengajarinya, dan dia perlahan akan mengangkat kepalanya. Sayangnya, hal baik tidak bertahan lama. Pertemuan tak terduga menyebabkan Sudao diusir dari Sekte Donglin. Setelah itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Sudao dari Sekte Donglin tidak ada lagi. Yang tersisa adalah penguasa surgawi 7 warna, yang berjuang dan dengan enggan menjadi kejam dan kejam sampai akhirnya dia menciptakan 7 Dao Sekte. Adapun Zhou Li, pada hari penguasa surgawi 7 warna menyelesaikan Dao-nya, dia menangkap Zhou Li dan dengan kejam membunuhnya. Semua peristiwa ini dimainkan di benak Wang Lin seperti gambar. Dia duduk di gunung di samping sungai yang mengalir. Dia melihat ke sungai seolah-olah dia sedang melihat waktu yang mengalir. Ini adalah hari ketiga setelah guru Sudao mengajarinya seni surgawi Cloud Dao dan kembali ke budidaya pintu tertutup. Adapun Zhou Li, dia telah pergi ke kultivasi pintu tertutup juga, dan kebenciannya pada Sudao seperti kebencian Sudao padanya di masa lalu. Sungai terus mengalir dan ingatan jiwa ketiga menjadi kabur di benak Wang Lin dan digantikan oleh Cloud Dao Heavenly Art. Sekte Donglin adalah salah satu dari 9 sekte 13 fraksi di daerah ini. Meski tidak sekuat sekte Matahari Ungu, itu sangat misterius. Murid mereka jarang keluar. 3 seni besar sekte itu sangat terkenal di benua astral abadi, dan telah diturunkan sejak zaman kuno. Di antara 3 seni besar, seni surgawi Dao Cloud sangat mendalam. Itu berfokus pada awan dunia, dan itu sehalus Grand Dao dunia. Setelah berintegrasi dengan Cloud, pinjam Cloud untuk menyerap esensi dunia dan gunakan untuk merapalkan mantra hebat Cloud Dao. Membentuk binatang awan sendiri yang melahap awan dan menyemburkan kabut adalah mantra pertama seni ini. Mantra ini disembunyikan di dalam seni pengantar. Jika seseorang mengembangkan seni pengantar sampai batasnya, dia bisa memahami mantra ini. Bagi yang lain, seni surgawi Dao Cloud akan membutuhkan banyak waktu dan pemahaman yang kuat di samping banyak waktu. Namun, Wang Lin sudah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Zhou Li atau Sudao masa lalu. Menambahkan fakta bahwa Wang Lin memiliki 7 esensi yang telah dia pahami sendiri, mengolah seni pengantar sangat sederhana. Untaian asap melayang keluar dari sungai di depannya dan terbang ke arahnya. Setelah mengitarinya beberapa kali, mereka memasuki tubuhnya. Asap hitam perlahan datang dari awal dan akhir sungai ini. Mereka seperti awan, dan mereka semua terbang menuju Wang Lin, perlahan memasuki tubuhnya. Sosok Wang Lin berkedip-kedip di dalam awan. Tak lama kemudian, tidak hanya sungai yang mengeluarkan asap putih, rerumputan juga. Segera, Wang Lin bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya dalam jarak 1000 kaki di sekelilingnya. Awan putih bergerak seolah-olah ada naga di dalamnya.
Saya ingin tahu apakah saya dapat terus mengolah Cloud Dao Heavenly Art ini setelah saya meninggalkan bunga kelima. Wang Lin merenung di dalam awan putih. Meskipun dia hanya mengembangkan mantra ini selama 2 hari, dia telah melihat betapa kuat dan luasnya mantra itu. Cara menyerap awan di dalam tubuh ini dapat mengubah struktur tubuh hingga menjadi seperti awan. Itu akan terpisah dari dunia dan menyulitkan orang untuk melihatnya. Wang Lin duduk di tepi sungai dan 1 bulan berlalu dalam sekejap. Selama ini, Wang Lin telah duduk di sana, menyerap ciptaan dunia ini. Untaian gas putih memasuki tubuhnya, memberinya perasaan hangat dan nyaman. Semakin dia mengembangkan seni, semakin banyak distorsi dan tanda-tanda keruntuhan akan muncul. Namun, kecuali ada sesuatu yang cukup drastis untuk menyebabkan ingatan terbalik dan runtuh muncul, distorsi ini tidak akan membantu Wang Lin menemukan pintu yang sebenarnya. Pada hari ini, awan di sekitar Wang Lin benar-benar menghilang, dan ketika semua awan memasuki tubuh Wang Lin, dia membuka matanya. Matanya seperti awan, buram tapi mengandung kekuatan aneh yang bisa menghalangi orang lain. Jika orang lain menatap matanya, mereka akan merasa seolah-olah dikelilingi oleh awan tebal dan kehilangan diri. Seni ini tidak biasa. Wang Lin memuntahkan seteguk udara kotor. Udara ini seperti kabut kelabu dan bergerak seperti naga. Setelah diluncurkan lebih dari 30 kaki, perlahan menghilang. Awan di sini tidak terlalu padat, tidak cukup untuk mengembangkan seni ini. Jika saya ingin menyelesaikan bagian pengantar dan mengubah ingatan, saya perlu menemukan lebih banyak awan untuk diserap. Wang Lin berdiri di sana dan matanya berbinar. Sebuah gambar muncul di benaknya. Ini adalah peta yang dia buat. 1 bulan yang lalu, ketika guru Su Dao mengajari Wang Lin seni langit awan Dao, perubahan dari ingatan aslinya menyebabkan 8 pintu tersembunyi muncul. Namun, perasaan ke-8 pintu langsung menghilang dan Wang Lin hanya bisa mendapatkan peta kasar dari lokasi mereka. Selama bulan ini, saat Wang Lin berlatih seni, distorsi yang konstan telah membuatnya perlahan membentuk garis besar. Posisi 8 pintu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Wang Lin bangkit dan melompat ke udara. Dia menghilang dari sungai kecil dan muncul di langit di atas sekte Donglin. Dia tidak berhenti saat awan putih mengelilinginya, dan dia maju ke depan seperti awan. Cloud Dao Art, flash tak berujung. Di langit, awan gelap menutupi area ini. Guntur bergemuruh dan hujan turun di dataran di bawah. Awan gelap menutupi jarak yang luas, dan ada juga kota di bawahnya. Kota ini berisi banyak manusia fana dari benua astral abadi. Wang Lin duduk di dalam awan gelap. Tangannya membentuk segel dan melambai. Guntur menjadi lebih kuat saat kilat berenang tanpa henti melalui awan, dan hujan mulai turun lebih cepat. Namun, awan mulai bergolak saat untaian awan gelap diekstraksi dan ditarik ke tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Setelah 7 hari, awan gelap menjadi tipis dan sebagian besar telah menghilang. Ada sepotong awan yang sepertinya mengandung roh dan bergerak maju dengan cepat. Saat itu menyentuh awan lain, awan itu akan mulai berputar dan diserap. Kemudian awan seukuran telapak tangan ini akan dengan cepat menjauh. 7 hari lagi berlalu setelah 7 hari ini. Dalam sekejap, sudah 2 bulan sejak Wang Lin mempelajari Cloud Dao Heavenly Art. Awan yang melayang di suatu tempat dengan cepat menyusut hingga berubah menjadi 7 naga awan, menampakkan sosok di dalamnya. Wang Lin menghela nafas panjang dan membuka matanya. Muridnya menghilang dan digantikan oleh awan, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Dalam 2 bulan ini, saya telah berhasil mengolah bagian awal dari Cloud Dao ke tingkat ke-9. Hanya selangkah lagi untuk mencapai penyelesaian, namun, ini bukanlah panen terbesar. Panen sebenarnya adalah bahwa dalam 2 bulan ini mengubah ingatan, saya telah menemukan 1 dari 8 pintu.
Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius, tetapi melalui awan di matanya, itu tampak aneh. Sebuah pintu dengan jelas muncul di peta yang dia gambar dalam pikirannya. Jika aku beruntung, mungkin aku bisa menemukan pintu yang sebenarnya dengan sekali mencoba. Wang Lin melangkah maju dan menyerang ke bawah. Di bawahnya ada hutan tak berujung dengan pegunungan yang menjulang tinggi. Terkadang ada raungan dari binatang buas yang bergema di hutan. Dalam sekejap, Wang Lin menyerbu ke dalam hutan dan menuju ke pintu yang dia rasakan dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Wang Lin berhenti di pohon yang tampak sangat biasa. Pohon ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan seseorang terlihat sangat kecil dibandingkan dengannya. Pohon ini tampaknya bertahan untuk waktu yang tidak diketahui, dan dibutuhkan sekitar 5 orang untuk mengelilinginya sepenuhnya. Seekor ular sanca raksasa dengan panjang lebih dari 1000 kaki melilit pohon. Itu meludahkan lidahnya saat memandang Wang Lin dengan tatapan dinginnya. Wang Lin mengabaikan piton itu. Dia meletakkan tangan kanannya di pohon dan perlahan menutup matanya. Kepala ular sanca menciut dan memanjat pohon. Bisa merasakan betapa menakutkannya Wang Lin dan tidak berani memprovokasi dia. Setelah memanjat beberapa lusin kaki, ular piton itu melompat dari pohon dan mendarat di tanah. Itu menendang banyak daun mati ke udara sebelum dengan cepat meluncur pergi ke hutan. Saat ular piton itu pergi, Wang Lin membuka matanya dan melihatnya. Dia langsung menyerang piton dan meraih ekornya. Piton memutar tubuhnya untuk membebaskan diri, dan cahaya hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bayangan pintu raksasa perlahan muncul di punggung ular piton. Piton ini adalah salah satu dari 8 pintu, bukan pohonnya. Wang Lin dengan jelas merasakan ini ketika ular piton itu mencoba pergi. Menatap pintu yang muncul di punggung ular piton itu, Wang Lin melangkah maju. Episode 303, dengan judul Ujian Pertama Kekuatan Jahat Alam Semesta. Langsung ke dalam alurnya. Setengah jam kemudian, Wang Lin meninggalkan hutan. Dia terlihat tenang, tapi dia menghela nafas. Piton itu memang salah satu dari 8 pintu, tapi itu bukan pintu yang sebenarnya. 5 bunga, 8 pintu. Jika saya memeriksa pintu satu persatu, saya akhirnya akan menemukannya. Namun, bahkan jika saya benar-benar mengolah Cloud Dao Heavenly Art, itu tidak akan menyebabkan perubahan yang cukup pada memori jiwa ketiga. Dalam hal ini, saya tidak akan dapat mencari 8 pintu. Saat ini saya hanya bisa menunggu kompetisi dalam beberapa bulan. The Seven Colored Celestial Sovereign memiliki ingatan mendalam tentang kompetisi ini. Jika saya dapat menumbangkan memori yang cukup dalam kompetisi, itu akan cukup membingungkan untuk mengungkapkan pintu yang sebenarnya. Wang Lin melayang di udara dan merenung. Sosoknya berubah menjadi awan dan terbang menuju Sekte Donglin. Waktu segera berlalu dan 3 bulan berlalu. Lebih tepatnya, ini adalah bulan kelima sejak Wang Lin mempelajari Cloud Dao Heavenly Art. Saat itulah kompetisi Sekte Donglin akan dimulai. Sekte Donglin adalah bagian dari 9 sekte 13 fraksi. Setiap 30 tahun, sekte akan mengadakan kompetisi internal di antara murid tingkat bawah untuk menemukan bakat luar biasa itu untuk difokuskan. Selain itu, kualifikasi untuk berkultivasi di dalam kolam Donglin membuat setiap kompetisi menjadi sangat sengit. Dunia pembudidaya juga merupakan mangsa yang kuat dari yang lemah. Meskipun aturannya adalah untuk tidak membunuh, luka dan kematian tetap terjadi. Selama seseorang tidak melakukan pembantaian, sekte tidak akan keberatan. Sekte Donglin memiliki 321 garis keturunan, dan setiap garis keturunan akan mengirimkan 3 hingga 5 orang. Garis keturunan yang menang akan mendapatkan pahala yang besar. Alhasil, persaingan pun cukup sengit. Persaingan lebih dari 1000 orang akan memakan waktu lama. Itu juga saat yang langka ketika sekte itu menjadi hidup.
Sekte Donglin terlalu besar, sehingga banyak orang tidak mengenal satu sama lain. Kompetisi adalah saat yang tepat untuk mengenal lebih banyak orang. Pada hari ini, Guru Sudao keluar dari kultivasi pintu tertutup. Dia memanggil semua murid dan memilih 3 orang untuk mengikuti kompetisi. Wang Lin dan Zhou Liu terpilih secara alami. Orang lain adalah seorang wanita, dia terlihat sangat cantik meskipun dia tidak tersenyum. Wanita ini bernama Qin Mei. Seven Colored memiliki ingatan yang mendalam tentang wanita ini, dan bahkan beberapa kekaguman. Namun, setelah kompetisi ini, dia akan menjadi pasangan Dao dengan Zhou Li, memotong pikiran Sudao. Orang luar akan merasa sulit untuk percaya bahwa Sudao sekarang pada akhirnya akan menjadi penguasa surgawi 7 warna yang menentukan dan licik, tetapi Wang Lin merasa empatik. Dia ingat bahwa 2000 tahun yang lalu, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari hari ini. Lingkungan dapat mengubah segalanya, dan pengalaman dapat mengubah kepribadian seseorang. Ini adalah jenis keberuntungan, itu bisa baik atau buruk. Saat Wang Lin merenung, suara yang indah bergema di telinganya. Saudara muda Su, saya belum memberi selamat kepada Anda karena telah mendapatkan kualifikasi untuk mengolah seni surgawi Daok Laut. Aku bahkan tidak bisa menemukan bayanganmu akhir-akhir ini dan hanya melihatmu sekarang. Petik 2. Itu adalah Qin Mei, yang tersenyum cerdik dan menatap Wang Lin. Kata-katanya lembut dan aromanya tertiup angin ke wajah Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis. Dia sangat tenang dan tidak berbicara. Namun, senyumnya membuat hati Qin Mei bergetar. Dalam ingatannya, Sudao selalu pemalu, jika dia berbicara dengannya, dia akan tersipu dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, perasaan dari senyumannya sangat berbeda dari sebelumnya, seolah mengandung perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sudao sangat tampan, dan dikombinasikan dengan senyum Wang Lin, itu mengandung pesona yang unik. Tidak jauh dari situ, Zhou Li menyaksikan semua ini, dan matanya suram. Meski dia terlihat sama seperti 5 bulan lalu, garis darah dan kelelahan di matanya menunjukkan kekacauan batinnya. Qin Mei hendak berbicara, tetapi gurunya melambaikan tangannya dan awan menyelimuti mereka bertiga. Itu terbang menuju sekte utama dari sekte Donglin. Persaingan para murid tingkat rendah berada di alun-alun utama sekte utama. Jika di lain waktu, murid dari setiap garis keturunan tidak diizinkan masuk tanpa pemanggilan. Hanya selama kompetisi para murid dari berbagai garis keturunan bisa datang ke sini. Bagi banyak orang, ini akan menjadi satu-satunya saat dalam hidup mereka bisa datang ke sini. Alun-alun itu tidak besar, tapi cukup besar untuk menampung 1000 pembudidaya. Meskipun jika persaingan ada di sini, itu tidak akan cukup besar. Namun, Sekte Donglin mampu menjadi salah satu dari 9 sekte 13 fraksi, jadi metode mereka tidak dapat diprediksi. Para tetua sekte akan terus menambahkan batasan ke alun-alun setiap generasi. Selama setiap kompetisi, sejumlah kecil pembatasan ini akan diaktifkan, dan celah ke Donglin Reef yang telah dibuat sekte akan terbuka. Itu adalah medan pertempuran untuk uji coba pertama kompetisi. Saat ini, sinar cahaya terbang melintasi langit di atas alun-alun. Setiap sinar cahaya itu guru dari setiap silsilah membawa muridnya. Karena itu adalah kompetisi murid tingkat rendah, dan ada peluang bagus untuk menemukan jenius masa depan sekte tersebut. Sekte Donglin tidak pernah mengundang orang luar. Itu benar-benar urusan internal. Namun, Master Sekte, para tetua, dan semua diaken akan hadir. Mereka ingin melihat murid tingkat rendah mana yang layak untuk dibesarkan. Ketika Wang Lin tiba di alun-alun, sebagian besar murid yang berpartisipasi ada di sini. Meski ada banyak orang berkemas di sini, itu tidak berantakan. Seluruh tempat itu teratur dan tidak ada banyak kebisingan. Akibatnya,
Tekanan tak terlihat secara alami menyebar ke seluruh hati setiap orang. Tekanan ini meningkat ketika lebih banyak orang muncul. Ini membuat jantung mereka berdegup kencang dan tidak berani bersuara. Setengah jam kemudian, murid dari 321 garis keturunan semuanya tiba. Mereka semua gugup dan diam. Wang Lin tetap tenang, tetapi Qin Mei di sampingnya tidak lagi tersenyum. Dia tampak sedikit gugup. Zhou Li sedikit lebih baik, tetapi terlihat jelas bahwa dia sangat gugup. Ketenangan Wang Lin mengejutkan Qin Mei, tetapi untuk beberapa alasan, dia juga perlahan tenang. Sekte Donglin saya telah menghasilkan generasi-generasi bakat sampai Sekte Donglin menjadi salah satu dari 9 sekte 13 fraksi. Ini diperoleh dari darah senior Anda dan diturunkan ke generasi Anda. Hari ini adalah persaingan hebat dari generasi Anda. Saya berharap untuk melihat masa depan Sekte Donglin. Saya berharap untuk melihat semangat yang gigih dan ketegasan dari seorang kultivator. Ujian pertama dari kompetisi ini adalah memasuki Donglin Rift, dan batas waktunya adalah 3 hari. Selama 3 hari tersebut, tujuannya adalah untuk mencuri token satu sama lain, 30 yang paling banyak diambil akan lulus. Suara yang kuat menggema di seberang alun-alun. Ada kilatan cahaya keemasan dan hampir 100 sosok muncul. Mereka semua adalah pembudidaya kuat dari Sekte Donglin. Mereka duduk di langit dan memandang 1000 murid di bawah. Lusinan tatapan jatuh pada Wang Lin. Wang Lin telah mendengar kata-kata yang sama dalam ingatan 7 warna. Itu adalah jumlah peserta yang sama, dan bahkan sosok emas di langit juga sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tatapan itu kebanyakan menatap Zhou Li dalam ingatan. Adapun Sudao, meskipun ada beberapa tatapan, hati Sudao bergetar di bawah tatapan itu, dan dia menundukkan kepalanya. Dia memiliki kinerja yang menyedihkan. Sebaliknya, meskipun Zhou Li gemetar, dia mengangkat dadanya dan tidak mundur. Dengan bakat dan kualifikasinya untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art, inilah waktunya untuk bersinar. Namun, semuanya telah berubah. Tatapan juga menyapu Zhou Li, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk bertahan, itu tidak masalah. Hampir semua tatapan itu melewatinya dan berkumpul di Wang Lin. Adapun Wang Lin, dia tenang seperti biasa, tanpa perubahan apapun. Seolah-olah tatapan itu tidak berpengaruh padanya, dan kenyataannya memang begitu. Zhou Li mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Selama 5 bulan terakhir dia tidak dapat memahami bagaimana ini semua terjadi, bagaimana Sudao yang pengecut berubah begitu banyak. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya dalam pikirannya direnggut oleh Sudao. Memasukkan. Pada saat ini, suara yang kuat itu bergema sekali lagi dan cahaya 5 warna melintas di atas alun-alun. Pusaran raksasa muncul, dan saat pusaran itu bergemuruh, dunia luar muncul di dalam. Saat pusaran muncul, semua murid dikelilingi oleh cahaya. Cahaya membawa para murid ke pusaran. Lebih dari 1000 murid dan lebih dari 1000 sinar cahaya memasuki pusaran. Alun-alun menjadi sunyi, hanya menyisakan guru dari para murid itu. Mereka dengan hormat menggenggam tangan mereka pada sosok emas sebelum duduk untuk mengamati kompetisi. Setelah semua orang masuk, pusaran berhenti berputar dan berubah menjadi cermin. Itu mengungkapkan semua yang ada di dalamnya. Selama indera ketuhanan seseorang masuk, mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dalamnya. Metode ini memungkinkan para pembudidaya kuat dari Sekte Donglin untuk menemukan kejeniusan generasi berikutnya. Ini adalah tanah gelap yang tak berujung. Langit redup, seolah debu dan kabut tak berujung menutupinya. Ini adalah celah spasial yang diciptakan Sekte Donglin. Semuanya meniru area dari benua astral abadi. Ketika Wang Lin muncul,
Dia berada di dataran yang ditutupi rumput setinggi manusia. Tempat dia muncul persis sama dengan ingatan 7 warna. Saat itu, Su Dao akhirnya kehilangan tokennya di percobaan pertama dan gagal. Dia hanya bisa melihat Zhou Li dan beberapa orang dari garis keturunannya berdiri dan bersinar. Dan Su Dao hanyalah butiran pasir yang tidak berarti di bawah cahaya itu. Pergantian peristiwa ini sangat mengejutkan Su Dao. Su Dao juga mengalami pelecehan kejam Zhou Li di sini. Meskipun dia tidak terbunuh, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan Su Dao. Itu adalah titik ketika kepribadiannya berubah. Wang Lin menatap langit yang redup saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya telah tiba, dan semuanya akan berubah. Episode ke-304, dengan judul Perubahan Memori Su menyebabkan dunia runtuh. Langsung ke dalam alurnya. Saat Wang Lin berjalan di dataran, rumput di sekitarnya berpisah, membuat jalan untuknya. Langkahnya tidak cepat karena 3 hari sudah cukup baginya untuk menyelesaikan semuanya. Namun, Wang Lin masih mempertimbangkan bagaimana merangsang jiwa ketiga dan membuat ingatannya menjadi lebih membingungkan. Kalau begitu aku harus bisa melakukan ini. Wang Lin mengambil langkah dan melihat ke langit yang gelap. Cahaya sinar terbang melintasi langit dan tiba-tiba berhenti ketika melewati Wang Lin. Ada kilatan cahaya pedang dan sinar cahaya itu menyerang Wang Lin. Ini adalah pria muda berbaju biru. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia memiliki aura berdarah di sekelilingnya. Ada kilatan cahaya pedang saat dia mendekat untuk mengambil kepala Wang Lin. Namun, saat dia mendekat, Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke cahaya pedang. Cahaya bersinar terang dan kemudian hancur, memperlihatkan pedang yang hancur dan pemuda yang ketakutan. Pemuda itu gemetar dan tubuhnya langsung meledak. Dia menghilang di depan jari Wang Lin. Hanya 3 token yang tersisa. Mereka dikelilingi oleh cahaya lembut dan melayang di sana, tidak bergerak. Oke, saya baru saja mendapatkan tempat pertama dalam uji coba ini. Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dan setelah menyimpan ketiga token itu, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping seberkas cahaya yang terbang di langit. Pria muda itu berjaga, dengan hati-hati melihat sekeliling. Namun, Wang Lin muncul terlalu tiba-tiba, dan dia menjatuhkan pemuda itu dari langit. Wang Lin tidak sembarangan membunuh orang. Dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah tanda muncul. Dalam sekejap, dia menghilang. Dalam persidangan pertama, Wang Lin seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Tidak ada yang bisa menghindarinya, dan dia mengambil tanda dari semua orang yang dia lewati. Wang Lin secara bertahap menjadi terkenal di persidangan pertama. Ketika seseorang melihat Wang Lin, mereka akan gemetar dan menyerahkan token mereka. Wang Lin menyerang dengan sangat santai. Dia tahu ini adalah ingatan 7 warna. Setiap hal yang tidak masuk akal akan menjadi masuk akal saat ingatan menjadi terdistorsi. Misalnya, di luar celah Dong Lin, ekspresi dan pikiran semua orang di luar dibuat oleh ingatan 7 warna. Mereka akan berakting tergantung bagaimana Seven Colored berpikir mereka akan bertindak. Siapa orang ini? Dalam waktu kurang dari 1 hari, dia telah memperoleh lebih dari 300 token. Petik 2. Tindakannya sangat menentukan, tapi tingkat kultivasinya tidak terlihat lebih tinggi. Setiap serangan mengandung energi awan dan terlihat luar biasa. Petik 2. Sepertinya tidak ada yang akan menjadi tandingannya di kompetisi ini. Saya tidak mengharapkan karakter seperti dia di generasi ini. Petik 2. Di antara sosok emas, siapapun yang melihat penampilan Wang Lin di pusaran terkejut. Para guru di alun-alun semua memandang Wang Lin dengan kaget di mata mereka. Wajah guru Su Dao dipenuhi dengan senyum bangga. Semakin baik kinerja Wang Lin, semakin baik hadiahnya. Di dalam persidangan pertama,
Wang Lin bisa dengan jelas merasakan sejumlah besar distorsi muncul saat dia mengumpulkan token dan menjatuhkan para jenius dari ingatan Su Dao. Distorsi ini disebabkan oleh perubahan dalam ingatan dan tanda-tanda ingatan jiwa ketiga berubah. Simulasi tidak cukup kuat, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan perasaan ilahi menyebar ke seluruh area. Saat akal ilahi menyebar, semua orang di sini muncul di pikiran Wang Lin. Dia mencari orang-orang jenius yang membuat Su Dao sangat cemburu saat itu. Orang-orang ini telah menunjukkan kinerja yang memukau dan memperoleh peringkat tinggi dalam uji. Coba berikut juga. Satu orang bernama Kun Peng. Orang ini mengkhususkan diri dalam kecepatan dan meninggalkan bayangan saat dia bergerak. Dalam ingatan Seven Colored, orang ini menduduki peringkat ketiga dalam uji coba pertama. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melangkah melewati kehampaan. Dia melintasi jarak yang jauh dengan satu langkah dan tiba di daerah lain. Di sini, dia melihat pembudidaya bernama Kun Peng. Ada 3 orang di sekitar orang ini, tapi saat Wang Lin muncul, mereka bertiga menjerit menyedihkan dan mundur. Kun Peng mengungkapkan senyum dingin dan hendak mengejar ketika dia tiba-tiba berbalik. Dia memelototi Wang Lin, yang melayang 100 kaki di belakangnya. Distorsi adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin. Saat Wang Lin mendekati Kun Peng, distorsi menjadi lebih intens, seolah-olah jiwa ketiga semakin bersemangat. Beri aku tokenmu, kata Wang Lin perlahan. Dia benar-benar tidak ingin bertindak melawan seorang kultivator kecil seperti ini. Murid Kun Peng menyusut dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia sangat cepat dan dengan cepat mundur jauh, tapi di mata Wang Lin, dia terlalu lamban. Dia menghela nafas dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Kun Peng menjerit sedih dan melemparkan lebih dari selusin token giok. Saat token terbang di udara, distorsi meningkat pesat. Aura dari 8 pintu menjadi lebih pekat, tapi itu masih belum cukup bagi mereka untuk benar-benar menampakkan diri. Apakah simulasinya masih belum cukup, lalu aku akan membantumu membunuh Zhou Li. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan perasaan ketuhanannya terkunci pada Zhou Li. Zhou Li dalam keadaan menyesal dan dengan hati-hati menyembunyikan dirinya di gunung. Dia memiliki 8 token bersamanya. Sialan Su Dao. Jika bukan karena dia, Cloud Dao Heavenly Art akan menjadi milikku dan aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan di percobaan pertama. Semua ini karena Su Dao. Aku akan membunuhnya. Zhou Li duduk di sana dengan ekspresi galak. Dia sangat membenci Su Dao. Dia memasuki sekte lebih lama dari saya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art? Mengapa guru sangat menghargainya? Hati Zhou Li dipenuhi dengan kebencian. Dia mengatupkan giginya dan fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi gunung tempat dia berada bergetar. Setelah Zhou Li terkejut sesaat, gunung itu bergemuruh. Ekspresinya sangat berubah dan dia bergegas keluar. Saat dia meninggalkan gunung, gunung itu runtuh, dan beberapa batu menuju Zhou Li. Dia mencoba menghindar tetapi masih terkena satu. Dia batuk darah saat dia mundur 1000 kaki dari gunung. Di saat yang sama, sosok Wang Lin muncul di belakang Zhou Li. Wang Lin dengan tenang berkata, Zhou Li. Kedua kata ini seperti guntur yang memasuki pikiran Zhou Li. Saat dia bergegas maju untuk melarikan diri, tangan kanan Wang Lin menekan dahi Zhou Li. Pada saat ini, gemuruh di kepala Zhou Li menjadi abadi. Saat Zhou Li meninggal, Wang Lin jelas merasakan distorsi di sekitarnya menjadi lebih gila dan bergemuruh samar. Seolah-olah dunia yang diciptakan oleh bunga kelima berada di tepi kehancuran. Aura 8 pintu menjadi jelas dalam sekejap. Wang Lin segera merasakan lokasi dari 3 pintu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tanpa ragu-ragu, dia pindah dan akal ilahi menyebar untuk menemukan sisa murid sekte Donglin.
Mereka dipenuhi ketakutan saat Wang Lin mengambil token giok mereka. Semakin banyak token giok yang dia ambil, semakin intens distorsinya, dan jiwa ketiga akan semakin bergetar. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah kebalikan dari ingatan jiwa ketiga. Kontras yang kuat ini akan menghancurkan ingatannya, dan Wang Lin bisa merasakan aura 8 pintu dengan lebih jelas. Kompetisi Sekte Donglin tidak akan lagi memiliki percobaan kedua atau ketiga. Jika saya mengambil semua token giok di percobaan pertama, tidak akan ada percobaan lagi karena saya akan menjadi satu-satunya pemenang. Ini benar-benar akan menumbangkan ingatan dari jiwa ketiga. Mata Wang Lin bersinar saat dia dengan cepat bergerak. Semua murid Donglin Sekte kehilangan token giok mereka kepada Wang Lin saat dia melewati mereka. Jika ada yang berani melawan, Wang Lin akan segera menjatuhkan mereka. Namun, Wang Lin tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang dari ingatan 7 warna, dia tidak sembarangan membunuh mereka. Hanya mereka yang membuat Seven Colored cemburu dan memiliki pertemuan ganas dengan kemudian dibunuh oleh Wang Lin. Setiap kali dia membunuh satu, distorsi di belakangnya akan meningkat pesat. Seolah-olah jiwa ketiga menjadi bersemangat dalam kekacauan ini. Angin kencang menyapu. Di alun-alun Sekte Donglin di luar, mereka semua berdiri. Lingkungan mereka terdistorsi dan beberapa sosok bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun, mereka tidak menyadarinya sama sekali saat tatapan mereka terkunci pada pusaran yang berhenti berputar di langit. Mereka melihat tindakan Wang Lin dan melihat bagaimana dia mendapatkan hampir semua token giok sendirian. Mereka melihat momen mengejutkan yang belum pernah terlihat sebelumnya di Sekte Donglin. Ekspresi dan pikiran terkejut mereka adalah semua yang dibayangkan oleh Seven Colored. Pada saat ini, gelombang besar terjadi di Sekte Donglin. Dalam percobaan pertama, ketika Wang Lin memperoleh token giok terakhir, distorsi di sini sangat mengejutkan. Aura dari 8 pintu sangat jelas, tapi rasanya masih ada lapisan kabut yang menghalangi. Wang Lin berubah menjadi langit yang redup dan tangannya mencabik-cabik langit. Wang Lin meraih langit dan merobek celah raksasa. Di luar celah itu adalah alun-alun utama Sekte Donglin. Wang Lin berjalan keluar ke alun-alun sebelum ekspresi kaget semua orang. Dia melayang di langit di atas Sekte Dong. Lin, aku, Su Dao, peringkat 1 dalam kompetisi ini. Setelah Wang Lin berbicara, langit dan bumi runtuh, semua sosok menghilang dan segalanya di dunia ini hancur lebur. Bunga kelima bergetar dan hancur inci demi inci. Pada saat yang sama, aura dari 8 pintu muncul sepenuhnya saat ingatan jiwa ketiga ditumbangkan. Aura mereka melesat ke udara seperti pilar asap. Satu-satunya hal yang tidak runtuh adalah gunung belakang Sekte Donglin, kolam Donglin. Sampai di sini dulu ceritanya. Dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.